Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali ya. Pada pertemuan ini kita akan mencoba melihat bagaimana tata laksana awal, tata laksana pertama pada kasus gadar secara umum maupun secara objektif. Ya, kita tahu bahwa keberhasilan, kemungkinan hidup seseorang, kemungkinan kesejahteraan seseorang yang setelah dia mengalami kondisi bencana atau gadar tergantung pada kualitas tata laksana awal, ya, bukan hanya kondisi jantung dan pernapasan yang dipertahankan, tapi bagaimana kondisi organ tubuh tetap dalam kondisi yang baik, ya. Jadi kita akan lihat tata laksana awal pada kasus gadar umum maupun obstetrik, ya. Apa tujuannya melakukan tata laksana awal yang benar, yang tepat dan juga cepat, ya? Ada beberapa tujuan yang harus kita ingat, gitu ya. Karena kalau kita ingat tujuan ini, harapannya kita lebih termotivasi, ya, lebih melakukan upaya optimal untuk mempertahankan atau menolong korban bencana ataupun korban kondisi gadar, ya. Yang pertama untuk membantu memastikan, ya, agar pasien ini bisa selamat, bisa hidup, ya, tapi juga organ tubuhnya tidak ada yang bermasalah. Ya, lim adalah organ tubuh, ya. Jadi seringkali kita menolong korban berhasil selamat hidup gitu ya, tetapi ternyata ada kerusakan organ. Sayang sekali ya, nanti muncul kecacatan ya, atau mungkin bisa terjadi gangguan organ di masa yang akan datang. Yang kedua, tujuannya adalah untuk membatasi, ya, untuk mencegah terjadinya trauma yang lebih lanjut gitu ya, yang susah sembuh gitu ya, atau trauma yang mungkin semakin memburuk ya kondisinya. Kemudian membantu proses penyembuhan. Kalau kondisi gadar ini semakin cepat tertangani, tentu kondisi sistem tubuhnya masih cukup oke ya. Kondisi sistem tubuh yang masih cukup oke nanti akan membantu mempermudah proses penyembuhan. Karena sistem tubuh yang oke berarti sirkulasi darah dan sebagainya juga masih bagus ya, sangat diperlukan untuk sel untuk kembali sembuh gitu ya. Dan yang harus kita ingat ada golden rule ya. Golden rule-nya hanya satu sebenarnya ya. Do no harm. Do no more harm. Ini sesuai dengan Hippocrates ya. Artinya dalam memberikan pertolongan jangan sampai melakukan atau membuat suatu tindakan yang dapat menimbulkan cedera tambahan baik pada korban maupun pada penolong. Ya, jadi harus benar-benar berhati-hati ya. Ya, bagaimana kalau kita mempunyai lebih dari satu orang korban? Ya, tentu kita harus menentukan prioritas yang mana dulu yang mau kita tolong. Ya, prioritas pemilihan korban yang akan kita tolong terlebih dahulu adalah berdasarkan kondisi keparahan kondisi mereka, berdasarkan ancaman pada hidup mereka, bukan pada berdasarkan pada waktu datangnya, bukan juga berdasarkan pada nomor antriannya, tapi pada tingkat keparahan. Maka kegiatan triase dilakukan secara berkelanjutan untuk memantau ya bagaimana awal dari kode pasien, kondisi pasien, kemudian perubahannya nanti bagaimana. Ya, dipantau secara berkelanjutan untuk menentukan mana korban yang paling membutuhkan pertolongan, mana korban yang paling terancam keselamatannya. Ya, triase dibagi tiga. Ya, yang pertama adalah triase korban yang mengalami ancaman kematian. Jika tidak ditolong akan segera mengalami kematian. Ya, ancaman berhentinya jantung dan pernapasan. Ya, kemudian ini kode merah ya. Kalau ya ada ancaman pada jantung dan pernapasan kita kode merah ya. Kemudian kondisi korban yang dimana mengalami kondisi sakit yang sangat serius atau trauma yang sangat parah ya, tetapi belum ada gangguan pada fungsi jantung dan pernapasan ya. Namun korban yang kondisi tersebut ya, kondisi parah ini, walaupun belum ada permasalahan pada jantung dan pernapasan, harus segera mendapatkan pertolongan tepat waktu, timely, tepat waktu, agar tidak terjadi gangguan pada jantung dan pernapasan. Agar yang kodenya putih tidak berubah, yang kodenya kuning tidak berubah menjadi merah ya. Jadi kalau gangguan jantung napas, ancaman kematian itu kita berikan warna merah, tapi kalau sakit parah, belum ada gangguan jantung dan pernapasan, kita berikan kode kuning. Namun kita ingat, kuning ini sangat cepat sekali bisa berubah menjadi merah kalau treatment yang diberikan tidak tepat waktu, tidak tepat teknik. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kondisi korban yang masih bisa menunggu gitu ya, untuk asesmen berikutnya, untuk pengkajian berikutnya, untuk tata laksana berikutnya. Ya, nah ini kita berikan warna hijau. Satu lagi sebenarnya ada warna triase yaitu hitam. Hitam berarti sudah hilang denyut jantung dan napas, dipastikan sudah terjadi rigor mortis atau tanda kematian. Ya, oke. Bagaimana cara kita untuk mencegah terjadinya nuham? Cara kita untuk mencegah cedera tambahan. Tadi kan ada prinsip ya, golden rule-nya do no harm ya. Jangan memberikan trauma tambahan gitu ya. Ya, trauma tambahan salah satunya adalah terjadinya infeksi.
Ya, infeksi yang bisa terjadi saat pasien itu berada dalam tata laksana pelayanan kesehatan yang kita sebut dengan nosocomial infection. Ya, jangan sampai pasien datang, pasien kita temukan dalam kondisi yang tanpa infeksi, justru karena tata laksana kita menjadi infeksi. Ya, atau mungkin bukan hanya pasien, kita sebagai penolong juga ada risiko infeksi ya. Orang yang di sekitar kita, masyarakat, keluarga juga bisa mengalami terjadinya infeksi. Bagaimana upaya untuk mencoba mencegah ya, untuk memastikan tidak terjadi infeksi atau pengendalian infeksinya berjalan dengan baik? Yang pertama adalah suplai air harus bersih dan cukup ya untuk berbagai macam kegiatan, ya cuci tangan, mempersiapkan alat dan sebagainya. Kemudian semua area mempunyai tempat sampah atau pembuangan yang mudah terakses ya. Kemudian kebijakan mengenai kebersihan harus dipastikan ada kebijakannya, harus ada monitoring dari pihak yang di atas ya. Kemudian memastikan pelayanan untuk membuang limbah manusia ataupun limbah-limbah yang lain ya, pelayanan untuk kebersihan alat tenun ya. Kemudian harus ada kebijakan yang sangat strict, kebijakan yang sangat disiplin mengenai cuci tangan ya, terutama kita sebagai nakes ya. Kemudian disposal atau pembuangan limbah dari cairan tubuh. Kemudian teknik-teknik untuk penstabilin alat ya, dari cuci bilas, kemudian desinfeksi, sterilisasi, baik alatnya maupun furnitur yang di tempat-tempat tidur dan sebagainya. Dan untuk pengendalian infeksi. Ini harus kita pegang terus ya. Ini prinsip tidak boleh terlupakan ya. Separah apapun kondisinya, sedarurat apapun kondisinya ya, se-emergency bagaimanapun, sebanyak apapun korbannya ya, tetap harus pengendalian infeksi itu nomor satu. Itu harusnya sudah mendarah daging tubuh kita ya. Kemudian pemberian cairan, ya, kita harus memastikan sebelum pemberian cairan memastikan bahwa kemasannya tidak rusak ya, kemudian tanggalnya belum expired ya, cairannya jernih, bening ya, kemudian tidak terlihat ada partikel tambahan. Kalau ada partikel tambahan, mungkinkah itu jamur ya, kemudian penyimpanan mungkin terlalu lembab dan sebagainya, kemudian mungkinkah ada lubang pada wadah cairan tersebut sehingga mudah ada bakteri yang masuk atau kotoran yang masuk. Kalau itu sampai masuk ke tubuh pasien, maka akan sangat berbahaya, menyebabkan infeksi, menyebabkan sumbatan, dan sebagainya. Kemudian seluruh cairan harus disiapkan dan diberikan menggunakan teknik aseptik. Ya, menggunakan teknik aseptik berarti adalah teknik untuk menjaga supaya tidak terjadi penularan infeksi. Ya. Kemudian sangat penting untuk mengobservasi tempat pemasangan kanul gitu ya. Ya, apakah ada kemerahan ataukah bengkak sebelum kita memasang atau memberikan suntikan IV. Ya, atau sebelum kita memasang alpukat. Ya, hati-hati ya kalau ada infeksi pada daerah yang kita pasang alpukat itu, sebelum kita pasang ada infeksi, dikhawatirkan nanti ada penyebaran infeksinya. Yang kedua tentu jaringan kita pasang infus atau alpukat itu tidak akan mengalirkan cairan dengan lancar ya. Kemudian mengobservasi pasien untuk rasa sakit atau rasa ketidaknyamanan pada setiap tetesan cairan infus gitu ya. Ada kemungkinan kalau ada rasa sakit mungkin ada bengkak di situ, ada cairan yang macet ya, ada hematom mungkin ya. Kemudian jika ada infeksi atau inflamasi maka kita harus menghentikan cairannya ya. Kemudian mengakses ulang ya, mengkaji ulang ya. Ya, bagaimana untuk keberlanjutan pemberian cairan infusnya tadi, kemudian mengalihkan apoketnya, pemasangan apoketnya kita alihkan. Ya. Kemudian harus mencatat semua cairan infus yang masuk ke dalam bagan ya, ke dalam grafik keseimbangan cairan. Ya, artinya apa ya? Artinya harus kita menghitung jumlah cairan yang kita berikan ke pasien gitu ya. Cairan yang terlalu sedikit ada kemungkinan tidak menggantikan cairan yang dikeluarkan oleh pasien. Ya, kalau ini bisa mengancam terjadinya shock. Cairan yang terlalu banyak ada resiko menyebabkan udem pulmonal mungkin ya, dekompensasi kordis ya. Ya karena tubuh akan kekurangan atau keterbatasan kemampuan untuk melakukan proses diuresis ya, sehingga tidak semuanya bisa dibuang lewat urin. Maka pada pasien yang diberikan cairan dalam jumlah yang banyak wajib dipasang blower kateter untuk memantau diuresisnya. Ya. Cairan bisa dihitung ya berapa tetes per menit ya. Misalnya kita menggunakan set infus kita adalah 20 tetes per menit ya. Ya, 20 tetes per menit berarti untuk mencapai 1 mili atau untuk mencapai 1 mili diperlukan 20 tetes per menit. Ya, jadi nanti kita gampang saja ya, misalnya kita perlu memasukkan
1 mili dalam 1 menit. Bagaimana cara masukkan 1 mili dalam 1 menit? 1 menit adalah 60 detik ya, 1 menit 60 detik, kemudian 1 mili 20 tetes ya. Nanti kita akan membagi 60 detik dibagi 20 tetes. Artinya ya akan menetes berapa? 3 tetes per menitnya. Karena 60 dibagi 20 kan ketemunya 3 tetes. Jadi saya ulang lagi untuk faktor tetesan ya. Salah satunya contoh faktor tetesan yang 20 tetes. Artinya kalau kita mendapatkan faktor tetesannya 20 tetes ini berarti untuk 1 mili dia perlu menetes 20 kali. Ya, kalau kita akan memberikan 1 mili dalam 1 menit, yang kita ingat 1 menit itu jumlahnya adalah 60 detik. Ya, 60 detik untuk diberikan 20 tetes. Berarti ya kita akan memasukkan ya satu tetesnya setiap 3 menit ya. Kemudian transfusi darah. Ya, memastikan bahwa darah yang akan diberikan cocok dengan resipien atau si penerima donor darah ya. Ya, memastikan tidak ada resiko infeksi, kemudian diberikan secara aman dan hanya diberikan jika kondisinya memang memerlukan ya. Ya, karena kalau tidak memerlukan transfusi darah atau HB-nya cukup kental, kita berikan transfusi darah nanti akan menambah viskositas ya. Menambah viskositas ini artinya memperberat beban jantung untuk memompa darah ya, karena semakin kental pompanya semakin berat ya. Pada wanita hamil ya, transfusi bisa diberikan jika mengalami HB di bawah 8 ya, atau mulai 6 sampai 7 sudah bisa diberikan ya. Faktor lain yang harus dipertimbangkan selain kadar HB ya, yang nanti kalau faktor ini terlihat jelek hasil pengkajiannya, maka juga memerlukan pemberian transfusi ya. Ya, bagaimana dengan denyut jantung? Ya, denyut jantung yang tinggi itu menunjukkan bahwa jantungnya sedang melakukan kompensasi untuk memompa darah lebih banyak, biasanya karena kekurangan oksigen seluruh tubuh ya. Kalau ada denyut jantung lebih tinggi seperti ini, oksigennya berarti dia kekurangan, maka kemungkinan memerlukan transfusi darah. Nah, transfusi darah kan ada sel darah merahnya. Dalam sel darah merah ada oksigennya ya. Kemudian what is the respiration rate? Ya, ini juga menyebabkan sesak nafas ya, perlu oksigen bantuan ya. Kemudian is the patient already in circulatory collapse atau shock ya. Oke. Kita lihat kadang-kala kita memeriksa HB tidak sempat gitu ya. Dan kita perlu lihat juga tanda-tanda shock. Tanda-tanda shock ada hipotensi ya, ada hipoventilasi atau hiperventilasi, ada akral dingin lembab, ada penurunan kesadaran ya. Ya, walaupun HB tidak dapat dicek, tapi kalau kita menemukan tanda-tanda gangguan hemostatisnya tadi, maka perlu diberikan transfusi darah ya. Kemudian beberapa pasien mungkin tidak akan menunjukkan beberapa gejala. Ya, ini harus hati-hati ya, kita cross check ya. Yang penting adalah HB dan kondisi fisik ya. Kemudian kita berikan HB, nanti kalau berikan transfusi darah, jika sampai HB-nya mencapai 8 harusnya ya. Oke. Setiap 500 ml transfusi darah harusnya ideal 4 jam diberikan ya. Jadi satu kantong itu diteteskan selama 4 jam gitu ya. Jangan lebih dari 6 jam ya. Ya. Kalau darah yang tertinggal dalam kantong darah lebih lama dari 6 jam harusnya dibuang ya, karena dia sudah ada penggumpalan. Ada penggumpalan dikhawatirkan nanti ada penyumbatan pembuluh darah ya. Kemudian petugas yang terlatih harus memonitor gitu ya barang cairannya ya, termasuk tensimeter, kemudian nadi, kemudian respirasi gitu ya. Kemudian juga ada urin output ya. Pada HB juga dicek tentunya. Ya. Kemudian darah dari kantong darah harus kita hangatkan dulu sebelum diberikan. Tidak boleh dari lemari pendingin langsung dimasukkan karena dia kalau dingin itu kan dia statis ya, tidak bisa mengalir dengan lancar ya. Nanti menambah kepekatan yang juga nanti juga akan berbahaya. Bagaimana dengan golongan darah? Nah, kita harus ingat hati-hati dalam memberikan transfusi darah ya, karena kita ada beberapa jenis golongan darah ya. Ada 4 yang utama, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O. Ya, ya. Untuk menghindari ABO incompatibility, ketidakcocokan antara sel darah pendonor dan yang diberikan donor darah ya, kelompok golongan darah dan dari pendonor maupun yang receiver atau penerimanya harus diketahui, wajib diketahui ya. Jadi sebelum diberikan transfusi darah, korban harus cek dulu untuk golongan darahnya. Ya, tidak cukup hanya dengan melihat KTP, harus dipastikan ya.
Ya, karena KTP itu kan datanya hanya ditanya secara anamnesa ya. Pada saat kita membuat KTP kan ditanya secara anamnesa atau memasukkan sendiri, mengentri sendiri ya. Jadi mungkin keabsahannya kurang terpercaya ya. Ya, ini yang bisa kita berikan ya. Ya, pendonor dengan donor darah O bisa mendonorkan darahnya pada receiver dengan golongan darah A, B, AB atau O. Ya, jadi untuk yang kita golongan darah O berarti kita bisa memberikan donor darah pada semua golongan darah ya. Tapi pada pendonor yang hanya punya golongan darahnya A, berarti hanya bisa memberikan donor darah pada receiver yang ada A-nya ya. Jadi kalau A hanya bisa mendonorkan pada receiver pada kelompok golongan darah A atau AB ya. Begitu juga yang B hanya bisa mendonorkan pada kelompok B atau AB ya. Kemudian AB hanya bisa pada AB gitu ya. Kemudian kita ingat ada resus negatif ya. Resus negatif ini ya hanya bisa memberikan pada resus negatif dan positif, maaf ya. Resus negatif bisa pada resus negatif dan positif, tetapi kalau ini ya kalau yang resus positif hanya pada resus positif saja. Ini kita ingat. Resus negatif bisa diberikan pada resus positif dan negatif atau negatif ya. Kemudian kalau resus positif itu hanya bisa diberikan pada resus positif. Ini akan bahaya seandainya donornya resus positif tapi yang receivernya resusnya negatif, maka resus positif tadi yang masuk ke tubuh receiver itu akan menghancurkan sel darah merah ya, sel darah merah. Ini yang kita sebut dengan incompatibility resus ya. Sama juga dengan yang jenis golongan darah yang di atas tadi. Ya, misalnya kita A, golongan darah A diberikan pada orang yang golongan darahnya B, yaitu akan berbahaya. Nanti incompatibility resus. Atau B diberikan pada yang O, itu juga akan berbahaya. Kita harus mematuhi aturan ini ya. Ini perlu menghafalkan ya. Ya, golongan darah O itu sifatnya universal. Ya, jika golongan darah golongan darah korban tidak diketahui gitu ya, maka O akan lebih baik ya daripada lama menunggu hasil pemeriksaan. Jadi kalau golongan darah O itu kan sifatnya dia universal. Jika kita menemukan korban ternyata tidak diketahui golongan darahnya apa, ya kita bisa memberikan golongan darahnya O. Ya. Kemudian untuk pain control ya, pain controlnya untuk pengendalian nyerinya menggunakan anestesi lokal ya. Kita misalnya menggunakan lidocain ya, lidocain kita pilih mungkin hati-hati. Ini bisa kepekatan 0,5 sampai 2%, di gambar 1% ini berarti bisa ya. Ya. Lidocainnya ini nanti hati-hati kita lihat dulu ya, kita lihat dulu apakah korban kita itu memerlukan dorongan agar jantungnya bekerja lebih baik, pompa jantungnya meningkat, kekuatan tonus ototnya meningkat ya, maka kita harus menggunakan lidocain yang epinefrin. Biasanya dipakai pada pasien-pasien bedah karena dia mendapatkan anestesi yang cukup banyak, maka digunakan lidocain yang ada epinefrinnya, punya efek anestesi tapi juga punya efek menguatkan jantung, tensinya akan naik. Namun kalau kita mempunyai korban atau pasien yang dia memang sudah punya bakat hipertensi, punya riwayat hipertensi, maka sebaiknya menghindari yang lidocain epinefrin karena justru akan meningkatkan tekanan darahnya. Kita berikan yang lidocain HCl ya, 0,5 sampai 2%. Ya. Ini ada aturannya, yang maksimum ada 200 mg ya. Ya, tidak lebih dari 4 jam pemberiannya ya. Ya. Untuk transportasi korban ya, ini ada beberapa yang harus kita cek dulu menggunakan checklist ya. Yang pertama, apakah jalan nafasnya ini safe, ada sumbatan atau tidak ya. Oksigennya diperlukan atau tidak, oksigennya terpenuhi atau tidak gitu ya. Ya, kalau kita ada misalnya RB-nya nggak safe, oksigennya ternyata juga nggak terpenuhi, nggak tersedia, ini sebaiknya tidak dirujuk dulu, tidak dipindah dulu ya. Karena saat memindah adalah kondisi stabil. Stabil itu berarti RW-nya harus oke, oksigen masuk ya. Kemudian juga denyut jantung harus sudah oke. Ya, kalaupun menggunakan ventilator ya, menggunakan ventilatori harus terjamin selama perjalanan dari tempat kita vaskes yang merujuk sampai ke tempat rujukan itu harus terjamin suplai oksigennya. Denyut jantungnya juga harus terpacu dengan baik. Ya, untuk sirkulasi berikan IV akses, harus diberikan cairan. Cairan itu penting banget membantu fungsi jantung ya, karena jantung itu memerlukan cairan untuk membantu mengalirkan sel darah yang ada di tubuh ya. Kemudian temperatur harus dicek
ya pastikan selalu hangat tubuh pasien. Kondisi tubuh yang dingin akan membuat vasokonstriksi pembuluh darah ya. Jadi semakin membuat sirkulasi darahnya semakin jelek ya. Kemudian glukosa level harus dicek ya. Kemudian peralatan atau perlengkapan untuk pernapasan ya. Ini banyak ya, ada alat pertolongan persalinan kalau memang sedang dalam masa kehamilan atau persalinan ya. Kemudian BPM baik untuk neonatusnya maupun untuk dewasanya. Obat-obat untuk uterotonika, kalau kita pada kasus obstetrik berikan oksitosin harus ada, misoprostol ada ya, atau mungkin dia ada resiko eklamsia, siapkan magnesium sulfat, dan juga kalau untuk atonia uteri mungkin nanti perlu memasang kondom kateter. Pendokumentasian harus lengkap ya, dari pengkajian 7 langkah manajemen harus terpantau semua ya. Ya, family member, kemudian healthcare communication. Ini mungkin dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan bakso kuda ya, untuk prinsip-prinsip melakukan rujukan. Kalau semuanya yes, 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 dan yes, maka semuanya yes, maka kita bisa mentransportasi pasien. Kita bisa mobilize pasien ya, kita pindahkan dari vaskes kita saat ini menuju vaskes yang lebih mampu. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, setelah memastikan kita safety ya, kita safe gitu ya, ya karena harus aman diri dulu ya. Cek untuk respon viral pada victim ya, pada korbannya. Dipastikan bagaimana kondisi umumnya korban ya. Ya. Kemudian kita melakukan call for help ya. Bagaimana call for help? Ya kita bisa memanggil teman kita secara lisan atau kita melakukan telepon gitu ya. Kita pastikan ada penolong yang mendatangi kita. Ya, karena kasus Gadar itu kalau ditolong hanya satu orang kemungkinan selamanya sangat kecil. Kita memerlukan banyak tangan ya, harus bareng tindakannya dari atur posisi, oksigenasi dan sebagainya harus bareng ya, harus bersamaan ya. Kemudian ya akses the casualty, apa artinya? Kita harus memastikan kira-kira penyebab korban kok sampai pada kondisi seperti itu. Ya, apakah dia jatuh dari kendaraan, apakah jatuh dari tangga dan sebagainya. Kemudian posisi tubuhnya bagaimana? Ya, kalau posisi tubuhnya misalnya dia kondisi kita misalnya dia apa ya jatuh, tubuhnya ini kepalanya berada di lantai, ada kemudian ada fraktur servikal, misalnya seperti itu. Kalau kondisi tubuh ini misalnya kondisi duduk, maka mungkin ada fraktur lumbar. Ini harus hati-hati. Hati-hati terutama pada saat kita melakukan mobilisasi korban. Jangan sampai tindakan yang nggak tepat justru semakin memperparah kerusakan tulang ya. Frakturnya tulang semakin parah ya. Kemudian cek ABC-nya, airway breathing sama sirkulasinya dicek ya. Pernapasannya dicek bareng dengan sirkulasi kalau nanti memang diperlukan ya. Kalau denyut jantungnya hilang, napasnya pasti juga hilang, maka kita lakukan kombinasi kompresi dengan PTP. Tapi kalau hanya napasnya yang hilang, kita akan melakukan PTP. Breathing selalu RW selalu dicek ya, RW selalu dicek untuk memastikan breathing yang kita lakukan nanti bisa efektif, efisien ya. Cek kesadaran dengan cara kalau pasiennya melek maka ditanya, "Are you okay? Apakah Anda baik-baik saja? Pak, bagaimana Pak kondisinya? Apa yang dirasakan?" Gitu ya. Kemudian menggoyang, menyentuh secara lembut ya untuk membangunkan ya, fisik ya digoyang ya. Kemudian korban yang dalam kondisi sadar itu pasti akan mampu berbicara. Jadi kita agak tenang kalau kita mendapatkan korban kok mampu berbicara, ini berarti saluran pernapasannya itu berfungsi dengan cukup baik gitu ya, nggak ada sumbatan ya. Tapi pada korban yang tidak sadar ada kemungkinan penyebab tidak sadarnya ini karena aliran oksigennya stop ya. Kemudian kita harus juga cek untuk denyut jantungnya ya. Jadi airway, breathing dan circulation kita lakukan dulu ya. Setelah kita lakukan CPR, ya, pertolongan ABC, dan ternyata ada tanda denyut jantungnya muncul, napasnya kembali muncul, baru kita melakukan secondary survey, gitu ya. Yang pertama tadi primary survey. Primary survey adalah mengkaji ABC, ya, memberikan pertolongan pada ABC. Secondary survey adalah mengkaji kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan tadi pastinya mengalami gangguan ABC atau bisa memperparah kondisi di masa yang berikutnya ya, misalnya kerusakan jaringan, sumbatan, aliran dan sebagainya ya, fraktur dan sebagainya, luka, robekan dan sebagainya. Ya, ini namanya secondary survey. Kalau primary survey tadi adalah mengkaji ABC-nya. Kalau secondary survey selain ABC-nya tadi ya. Ini CPR, saya yakin kita semuanya sudah bisa. Orang awam pun harus bisa ya. Takas harusnya juga lebih bisa, lebih mampu ya. CPR itu prinsipnya harus tepat dan cepat ya.
sama. Semua pertolongan garda haruslah cepat dan tepat. Ya, kita lihat ya, ini kompresi ya. Ini cek RW, ini kompresi, kemudian melakukan kompresi, cek RW buka mulutnya, ya lihat jalan napasnya ada sumbatan atau tidak ya. Nah, kemudian kita memberikan ini breathing, bantuan breathing, tapi sekarang sudah tidak dianjurkan menggunakan mouth to mouth gitu ya, karena resiko penularan infeksi sangat tinggi ya menggunakan alat bantu. Ini alat bantu yang dipakai adalah masker ya, masker pembatas ya. Ya, namun tetap tidak dianjurkan. Yang paling bagus untuk memberikan breathing menggunakan BVM ya, back valve mask ya, atau kita sebut dulu adalah Ambubek, tapi sebenarnya bukan Ambubek ya, Ambubek nama pabriknya. Kalau kita sulit menyebut back valve mask, kita sebutnya menggunakan kata bagging saja ya, bagging. Ini kalau luka seperti ini, kita lihat ya, kita kendalikan perdarahannya, ditutup, dibalut gitu ya. Ya, ingat selalu menjaga kondisi kita, kondisi pasien dengan cuci tangan memakai handscoon ya. Kita ingat apa yang terjadi di sini. Ini adalah kondisi jika pada pasien mengalami perdarahan banyak gitu ya, atau fraktur pada tulang kaki, atau pasiennya mulai shock nih. Ya, ya. Ini siapa saja mungkin bisa mempraktekkan nanti pada kondisi capek, kondisi pusing gitu ya. Kalau berbaring di rumah mungkin kakinya diganjal bantal ya, sehingga aliran darah dari kaki itu kembali ke jantung lebih banyak, maka yang diedarkan di tubuh juga akan lebih banyak. Ya dengan kakinya ditinggikan seperti ini nih menyebabkan volume darah juga akan semakin meningkat ya. Pasien shock kalau diposisikan seperti ini maka membantu dari fungsi jantung dan fungsi otaknya. Ya, ini controlling bleeding, ini penekanan ya, penekanan pada lukanya. Ya, ini nggak boleh dimasukkan ke dalam, nggak boleh memasukkan benda apapun, baik kasa ataupun kain ya, nggak boleh melakukan tampon, hanya di luar saja. Ya, baik kalau kita tidak tahu atau mengetahui ya, tidak tahu pasti atau kita sudah tahu pasti ada trauma fraktur di dalamnya ya. Ya, ini banyak sekali tipe fraktur ya pada kaki, pada tulang tibia ya, pada tulang ini dislokasi, tidak fraktur tapi ada pergeseran tulang ya. Ya, kemudian juga ya ini ada peragangan pada otot ya, trauma pada jaringan lunak. Ini luka bakar. Nah, ini memang banyak jenis trauma yang mungkin perlu mendapatkan bantuan dari kita. Hati-hati. Ya, ini caranya ya, lepaskan dulu cincin, jam tangan dan sebagainya ya. Kemudian ditutup lukanya menggunakan apa ya, jaringan yang steril atau ada perban atau kain yang steril gitu ya, yang tidak mudah lepas jaringannya. Misalnya tisu, jangan pakai tisu ya, pakainya nanti kasa yang dibasahi dengan NaCl gitu ya. Ya, kemudian jangan memasang blister ya, blister itu atau plester ya, jangan pasang plester gitu ya, jangan mengoleskan lotion ya. Ya, lotion itu nanti menyebabkan iritasi gitu ya, kemudian lotion itu juga kan tidak steril, ini kan pembuluh darahnya terbuka, nanti resiko infeksinya lebih cepat terjadi. Nah, ini kalau kita bicara gigitan ular ya, ini ular itu eh, sangat mengerikan ya kalau kita, apalagi sebagai seorang wanita ya. Ini kalau kita ada kendalanya kok bertemu dengan ular, maka harus tetap tenang, jangan membuat gerakan yang tiba-tiba, not making suddenly move ya, ya kemudian kemudian berusaha menjauh dari ular secara pelan-pelan ya, ya, ya. Ini kalau kita tergigit diusahakan tidak banyak bergerak, setelah tergigit jangan banyak bergerak, anteng, karena kalau dengan banyak bergerak itu nanti menyebabkan aliran bisa ularnya semakin cepat mengalir ya. Kemudian eh, ini kita pastikan posisinya harus duduk ya. Duduk itu berarti kalau ya terkena kaki ya, dan tergigit kaki maka kita posisi duduk. Dengan duduk ini berarti jantung posisi lebih tinggi dari luka gigitan, maka nanti toksinnya akan lebih sulit mencapai jantung ya. Lepaskan cincin, gelang ya, sepatu atau apapun yang bisa menekan ya, menekan ya. Kemudian diaplikasikan atau dipasang
badutan yang sifatnya tekanannya ringan saja, jangan terlalu kuat. Jangan dipasang torniket. Kalau dipasang torniket nanti jaringannya bisa mengalami iskemik, terjadi kerusakan jaringan ya, nanti terjadi kehancuran jaringan. Nah, ini cuci. Ya, tidak boleh menghisap. Ini yang sering dilakukan di masyarakat ya. Kalau ada gigitan binatang berbisa, nggak boleh dihisap. Jangan dikompres dingin, ya. Jangan dikompres dingin, jangan dikompres panas juga ya. Ya, ini kalau kita contoh yang gigitan oleh anjing ya, rabies ya ini ya. Ya, ya di stop, diberikan tekanan di atas luka, ya clean the wound dengan sabun atau air panas, air hangat ya, karena ini kan dia mengeluarkan racun rabies ya. Ya, ini sebagian besar racunnya bisa dimatikan dengan menggunakan sabun, tapi nggak bisa maksimal. Tetap harus diberikan vaksinasi atau serum anti rabies ya. Ini choking ya, choking itu artinya tersedak ya, yang bisa terjadi pada dewasa, pada anak juga bisa gitu ya. Ya ini kita lihat tanda gejala dari choking atau tersedak ya. Ada choking yang dia parsial, ada yang total. Kalau yang total berarti sama sekali tertutup ya, rapat ya, sehingga nanti korban tidak akan bisa bersuara, wajahnya akan kebiruan ya, karena nggak bisa mendapatkan oksigen ya, dan tidak bisa batuk. Tapi kalau sumbatannya parsial masih bisa batuk, masih bisa menangis gitu ya, artinya masih ada jalan napas yang sedikit terbuka. Ya, ini harus hati-hati ya. Nanti mendapatkan korban yang dia choking tapi parsial, kita minta korban untuk batuk sekeras-kerasnya gitu ya. Kemudian kalau mendapatkan yang korban chokingnya total, maka dengan batuk nggak akan bisa nolong. Kita lakukan beberapa tindakan ya, bisa back blow seperti pada kondisi ini. Ya, kondisi ini kita lihat penolong di belakang melakukan tepukan cukup keras pada pertemuan tulang skapula di tengah di belakang ya, tepuk ya, atau dengan apa ya, hemorrhage ya, manuver hemorrhage ya, kita melingkari tubuh pasien, kita tekan pada ulu hatinya, kita dorong lambungnya biar semuanya keluar yang masuk ke dalam napas ya. Lambung itu kan ada udaranya, kamu ada udaranya, dengan lambung kita tekan, dari lambung akan mendorong supaya benda asingnya akan keluar. Ya, ini cara membawa korban, membantu memindahkan korban ya. Ya, banyak ya tekniknya ya. Ini ada yang dipapah, ada yang seperti pemadam api, ada yang digendong di belakang, ada yang digendong di depan. Demikian untuk materi tata laksana awal garda secara umum maupun obstetrik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.